Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, saya akan mengucapkan doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Tuhan Tina. Apakah kalian ada semua yang lain? Hadir semua, Pak. Baik. Materi kita hari ini tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia beserta penyebab dan cara mencegahnya. Contohnya, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan gejala penyakit pada sistem pencernaan. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan menjaga kesehatan sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan adalah keadaan terganggunya fungsi organ pencernaan sehingga proses pencernaan makanan tidak berjalan dengan baik. Gangguan ini dapat disebabkan oleh pola makan tidak sehat, infeksi, bakteri atau virus, makanan tercemar maupun kebiasaan hidup yang kurang sehat. Penyebabnya pola makan, infeksi bakteri, makan kebiasaan hidup. Sini pada jenis gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Coba anak-anak perhatikan pada gambar tersebut. Ada diare, appendicitis. Diare itu adalah kondisi buang air besar lebih sering dari biasanya, lebih dari 3 kali sehari dengan yang encer atau berair. Diare dapat terjadi pada setiap saja, terutama anak-anak. Coba anak-anak perhatikan, ada 3 penyebab pada sistem manusia, itu penyebab, gejala, cara mencegahnya. Penyebab infeksi virus, bakteri atau parasit melalui yang kontaminasi. Yang kedua, makanan atau minuman yang tidak bersih atau basi. Yang berikut, kebersihan tangan yang kurang baik, kurang bijak. Ini makanan yang efek samping obat tertentu. Dia punya gejala buang air besar, encer atau yang kedua sakit perut atau tidak melalui atau lemas. Mencegahnya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan atau setelah dari toilet. Minum air matang. Dan pada yang berikut, penyakit mahal itu, apa itu penyakit mahal? Adalah peradangan pada dinding lambung yang dapat terjadi secara mendadak atau berlangsung lama. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa nyeri dan tidak nyaman di perut serta gangguan aktivitas sehari-hari. Penyebabnya infeksi bakteri, kebanyakan bakteri atau H. pylori. Yang kedua, menggunakan obat pada nyeri seperti ibuprofen secara berlebihan, kebiasaan makan tidak teratur, gejala nyeri atau perih di ulu hati, serasa panas di lambung.
Yang berikut nafsu makan cepat menghilang. Cara mencegahnya, Anda harus tahu makan teratur dengan porsi kecil tapis piring. Hindari makanan pedas. Gunakan obat sesuai aturan dari dokter. Hindari rokok dan alkohol. Apneitis itu merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan terjadi jika ada sisa makanan yang terjebak dan tidak dapat dikeluar dari undi cacing sehingga lama. Gejalanya nyeri karena bawah, mual dan muntah, nafsu makan menurun. Penyebab sisa makanan atau benda asing yang terjadi di dalam menyambut saluran sehingga bakteri berkembang dan berdayakan di dalam. Anda perhatikan pada gambar tersebut. Apakah kalian sudah mengerti materinya? Ngerti, Pak. Baik, kalau sudah mengerti, bagikan bagi dalam bentuk kelompok, aku lagi tugasnya. Waktunya 5 menit ya teman-teman. Iya, Pak. Tidak, Pak. Nomor 1 belum. Bisa dulu, Pak. Iya, Pak. Ya. Apakah sudah? Sudah, Pak. Baik, sudah. Kepada belum satu, Bapak silakan menjelaskan hasil. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menyaksikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari nomor 2 kemarin. Bunyi pertanyaan nomor 1, sebutkan contoh gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Jadi ada contoh yang kami pilih di sini. Contohnya itu mah, diare, sembelit, appendicitis, dan keracunan makanan. Yang kedua, jelaskan penyebab penyakit mah. Jadi jawabannya, pola makan tidak teratur, asam lambung berlebih, dan makanan pedas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Pas, Pak. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Yang nomor 3 menjadi pertanyaannya, apa perbedaan diare dan sembelit? Jadi diare itu menyebabkan BAB cair dan sering. Sembelit menyebabkan sulit BAB. Dan nomor 4 itu bagaimana cara mencegah keracunan makanan. Cara mencegah keracunan makanan itu menjaga kebersihan makanan dan minuman.
Sekian dari kami, terima kasih. Lalu diberi upload pada kelompok 2 yang menjawab pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Pas. Baik, materi kita mungkin dari anak-anak bisa simpulkan materi tersebut. Apakah ini bisa? Baik, di sini saya menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu materi gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan adalah bahwa sistem pencernaan dapat mengalami berbagai gangguan akibat pola makan yang tidak sehat seperti infeksi kuman, kekurangan gizi, maupun kebiasaan hidup yang buruk. Gangguan tersebut dapat menyerang organ-organ pencernaan seperti mulut, lambung, usus, hati, dan anus, sehingga proses pencernaan makanan menjadi terganggu. Adapun beberapa contoh penyakit pada sistem pencernaan yaitu diare, ma, sembelit, tifus, dan hepatitis. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak ini sudah mengumpulkan materi kita hari ini. Bagus sekali. Kita beri aplaus pada anak ini sudah mengumpulkan. Kesimpulan, gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan zat gizi sehingga berdampak pada kesehatan tubuh. Gangguan ini dapat disebabkan oleh pola makan tidak sehat, seperti infeksi bakteri atau virus, kurang menjaga kebersihan, serta kebiasaan hidup yang buruk. Contohnya gangguan sering terjadi adalah diare atau ma, atau gastritis dan appendicitis. Setiap gangguan memiliki penyebab gejala dan cara pencegahan yang berbeda. Oleh karena itu, menjaga pola makan sehat, kebersihan makanan, dan kebersihan di diri sangat penting agar sistem pencernaan tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Baik, mungkin materi kita hari ini sampai di sini. Nanti tugasnya Pak Kim dan ada guru. Ya Pak. Nanti kumpul minggu depan ya. Ya Pak. Saya sebelum kita akhiri tugas kita hari ini, saya minta kepada tim dalam berdoa. Oke, baik Pak dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita melakukan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Darius sudah berdoa. Selamat siang. Siang Pak.